mentalitas kelembagaan, setidaknya ada 10 program yang sangat urgent. Yang pertama adalah bagaimana kampus ini berpindah dari pola akademik yang sifatnya tidak sadar pada peningkatan prestasi-prestasi, tidak sadar pada kejujuran akademik, itu kita pulihkan. Semua dosen akan bekerja dengan hati, semua dosen harus mengajar dengan hati dan jujur dalam memperlakukan proses pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, kemudian menyelesaikan tanggung jawab pembelajaran dengan baik, tidak melakukan upaya-upaya diskriminatif, upaya-upaya eksploitatif, dan terus memberikan apresiasi, penghargaan atas setiap prestasi, sekecil apapun prestasi yang ada, itu ditumbuh kembangkan, dan itu akan menjadi luaran penguatan prestasi-prestasi yang lebih baik ke depan. Dan juga hal-hal yang prinsip pembangunan mentalitas, bahwa kampus ini harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada lagi upaya untuk menghalang-halangi satu dengan yang lainnya, tetapi harus memberi dukungan maksimal, menciptakan ruang publik kampus yang memberi semangat yang kuat bagi satu dengan yang lainnya untuk maju dan berprestasi. Baik dosen maupun tendik akan memberi dukungan semaksimal mungkin bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa turut berjuang secara aktif positif pada pencapaian-pencapaian studi mereka pada program studi masing-masing. Dan juga bagi kami pimpinan akan memberi ruang terbuka untuk memfasilitasi setiap dosen dan juga setiap upaya dosen untuk pengembangan karir dosen, dan juga upaya untuk peningkatan mutu akademik, mutu dosen, yang akan membantu pada peningkatan mutu program studi dan kelembagaan. Kami percaya kalau kami bekerja sama, semua pimpinan unsur bergerak pada tupoksinya masing-masing, tidak ada satu dosen pun yang akan terbiarkan tidak menerima hak-haknya sebagai dosen, dan baik itu pengembangan karir dosen maupun hak-hak dosen dalam melakukan tanggung jawab baik terkait dengan layanan akademik maupun non-akademik. Juga kami mengimplementasikan sebuah gerakan bersama, gerakan anti korupsi, gerakan bebas dari pelanggaran-pelanggaran sosial, baik itu hal-hal yang sifatnya eksploitasi dan juga intimidasi, bahkan pelecehan-pelecehan dalam dunia kampus, kekerasan-kekerasan dalam dunia kampus. Kami akan bergerak bersama untuk memberantas semua itu, sehingga tidak ada satupun mahasiswa maupun dosen baik menerima sebagai korban, bahkan sebagai pelaku. Kami juga berjuang untuk menyadarkan sivitas akademika IAKN Kupang ini bahwa kampus diwarnai dengan semangat, yaitu disebut dengan core value yang kami sudah tetapkan menjadi core value kelembagaan, yaitu Sicut in Caelo et Intera, yaitu kampus yang menegaskan kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sebagaimana penggalan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kesadaran ini akan membangun kelayakan mengapresiasi diri dan mengapresiasi tugas dan tanggung jawab baik dosen maupun tendik dan juga mahasiswa, bahwa kampus ini membiasakan hidup dalam tatanan kekayaan-kekayaan iman yang akan dihidupkan secara terus-menerus untuk menjawab hal-hal yang prinsip, yaitu keimanan itu sendiri. Bahwa kampus yang betul-betul memperjuangkan tanggung jawab spiritualitas yang kuat, yang akan mendorong semangat bagi menghidupkan kecintaan dan kasih di kampus ini. Dan hal ini juga akan menguatkan etika dan integritas, moralitas semua pihak, sehingga semua pihak di dalam kampus ini akan memberi dampak signifikan secara internal. Dan ketika mereka keluar dari kampus ini ke tengah-tengah masyarakat, mereka akan bertemu dengan berbagai pihak dan juga mampu untuk memosisikan diri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang benar, pribadi yang berperilaku disiplin dan jujur dan menghargai. Nah, dalam hal ini kami yakin mentalitas lembaga akan bergerak menjadi lembaga yang sadar bahwa lembaga ini adalah lembaga yang dihidupi dengan polarisasi yang beragam, atau keberagaman itu dihidupkan. Penghargaan terhadap inklusivitas itu dibangun. Setiap orang saling menghargai apapun mereka, bagaimanapun keberadaannya. Jadi ruang-ruang yang kemudian ingin mendesain kampus ini dengan gerakan-gerakan apa istilahnya itu sektoral maupun gerakan-gerakan
yang berdampak pada pembentukan pengkotak-kotakan berbasis kultur, budaya, atau apapun bentuknya, bahkan agama. Kami bersama-sama rindu gerakan kampus sadar komunitas, kampus sadar kemajemukan, kampus sadar kepelbagian ini kami bangun bersama. Mulai dari kesadaran bersama bahwa di kampus ini yang hadir itu dari berbagai pihak, dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dan kemudian juga cara pandang yang berbeda. Sehingga ruang kampus yang betul-betul menghargai perbedaan ini terus kami hidupkan dengan memberi ruang terbuka, demokratis dalam hal menyampaikan pendapat, pandangan, dan juga solusi-solusi yang akan diterapkan baik dalam keputusan bersama. Maka kami menghidupkan rapat-rapat bersama. Saya sudah selalu menghimbau segera apapun bentuk rapat-rapat di SK-kan, ditetapkan, sehingga semua pihak tahu bahwa apapun bentuk keputusan yang ditetapkan di kampus ini dihasilkan dari rapat bersama, baik itu rapat kecil maupun rapat besar, atau rapat dalam basis program studi, rapat dalam basis fakultas, rapat pimpinan, rapat senat, rapat kerja, dan lain-lainnya. Semua di SK-kan, sehingga rapat-rapat ini menjadi ruang terbuka untuk mereka mengapresiasi diri, kemudian membangun semangat, dan juga menyampaikan hal-hal yang kritis, sehingga semua itu menjadi upaya atau semacam nilai-nilai atau semangat yang sama untuk membangun Kupang, IAKN Kupang secara khusus. Pimpinan tidak tahu semua apa yang menjadi keluhan di bawah. Pimpinan tidak tahu apa yang menjadi kendala. Nah, melalui rapat-rapat ini, berbagai masukan, berbagai hal yang kemudian disampaikan, ini menjadi catatan penting, sehingga pimpinan kemudian bisa mengeksekusi tahap demi tahap, satu-satu untuk kemudian dicarikan solusi dan kemudian diterapkan. Kami sangat menghargai hak-hak dosen. Karena itu saya berupaya bersama pimpinan, apapun yang menjadi hak dosen, seperti kenaikan pangkat akademik, dan juga capaian-capaian ingin pengembangan diri dosen, dan hal-hal lain menyangkut tentang kesejahteraan dosen, kami sedang berusaha untuk telaah lebih jauh dan berikan hal-hal yang menjadi hak dosen. Tetapi kami juga sangat tegas menyikapi hal-hal yang tidak harus dan tidak boleh dilakukan oleh dosen. Ketidakdisiplinan dan juga tidak melaksanakan tanggung jawab, ketidakhadiran dengan tidak ada alasan, dan hal-hal lainnya. Bahkan ketika dosen melakukan tanggung jawab pembelajaran dan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan melalui LPM, sistem penjaminan mutu, kami keras. Tapi kami juga memberi apresiasi kepada setiap dosen yang berhasil dan mau maju dan menciptakan prestasi-prestasi. Nah, hal ini menjadi upaya untuk membangun mentalitas kelembagaan. Kami sadar bahwa kami sedang berpacu dengan berbagai teknologi, berbagai kemajuan di berbagai bidang, secara khusus teknologi terbarukan, teknologi berbasis digital, hal-hal yang sifatnya kemudian kuat, masif, media-media sosial. Kami juga menghadirkan diri di sana. Kami sudah melaunching media sosial kelembagaan. Karena itu kami juga mulai memberantas, men-take down, memohon kepada seluruh stakeholders, baik dalam lingkup IAKN maupun di luar IAKN, yang menggunakan nama lembaga, bahkan logo lembaga, tetapi belum disahkan, belum tetap. Kami sudah menetapkan media sosial, sehingga semua media sosial yang berhamburan yang menggunakan nama IAKN Kupang dengan logo IAKN Kupang, itu kami mohonkan untuk disatukan, di take down atau disatukan dengan medsos kami, supaya informasi itu satu, pintu informasi terbuka, semua masyarakat tahu. Sehingga saya mengapresiasi semua fakultas pasca untuk membangun komunikasi kepada masyarakat berbasis media sosial. Kami sedang merancang penguatan publikasi informasi, keterbukaan informasi publik di lembaga ini. Kami sangat merasa bersalah, artinya dalam ini sudah ada teguran, nilai publikasi informasi publik kami sangat rendah. Karena itu kami sedang berjuang memperbaiki ruangan ini, dan di sini akan dijadikan tempat layanan informasi publik yang kuat. Kami sudah meminta pimpinan dalam ini Karo untuk menetapkan tim untuk menggarap PPID ini, publikasi keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat bisa paham, bisa tahu bahwa apa yang sedang kami kerjakan, apa yang terjadi di lembaga ini, apa keputusan-keputusan, apa kebijakan-kebijakan, dan mampu membersamai kami sehingga upaya pengembangan lembaga menjadi jauh lebih baik ke depan. Nah, inilah
hal-hal yang prinsip. Dan hal yang terakhir yang urgent dari 10 program penguatan mentalitas adalah kampus ini tidak lagi, walaupun ada di NTT, mungkin orang mengatakan ini daerah yang agak di luar hiruk pikuk ya kota metropolitan, tapi kampus yang akan siap bersaing. Karena itu kami menerapkan pola inovasi dan kampus yang sadar globalisasi. Karena itu kami biar di NTT kami berjuang melalui teknologi media sosial, teknologi digital. Kami menghadirkan kampus ini. Kami ada di sini, tapi kami punya wawasan global. Kami memaksimalkan dosen-dosen untuk berwawasan global. Bersyukur ada 4 dosen yang sudah 5 dosen 6 ya. Dosen kami yang sudah selesai program doktoral dari luar negeri, baik dari Korea maupun dari Belanda. Ada 2 dosen kami yang sedang berangkat ke Belgia dan 1 ke Boston. Dan juga kami mensupport untuk langkah-langkah produktif dosen melalui pencarian atau ikut dalam seleksi LPDP. Dan tentu ini menggunakan ketentuan yang diberlakukan, sehingga dosen-dosen yang akan berangkat itu adalah dosen-dosen yang berangkat dengan kapasitas yang kuat dan juga upaya pengembangan program studi yang kuat, sehingga baik dosen yang akan studi maupun dosen yang akan datang dan dosen yang sedang ada dalam program studi terjaga kebaikannya dan kecukupannya dan kebutuhannya. Itulah yang saya rindukan, bahwa kampus ini dari segi kapasitas kelembagaannya kuat, tetapi itu dikuatkan oleh mentalitas kelembagaannya. Jadi mentalitas kelembagaan ini akan menjadi produktivitas bagi kapasitas kelembagaan. Kepemimpinan yang kuat karena mentalitas kepemimpinan kuat. Kemahasiswaan yang kuat karena mentalitas kemahasiswaan yang kuat. Dan juga sistem penganggaran, pengelolaan anggaran yang kuat karena mentalitas tanggung jawab dosen dan pemimpin dan mahasiswa kuat terhadap pengelolaan anggaran. Kami berjuang bekerja sama dengan Kejati, BPKP dan hal lain untuk membersamai bahwa Yakan Kupang sadar dan sungguh ingin upaya-upaya pemberantasan perilaku koruptif di lembaga ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kami sedang tidak menuduh upaya ada terjadi seperti itu, tetapi kemungkinan besar adalah ketidakmampuan kami memahami bagaimana cara mengelola anggaran dengan baik. Karena itu kami membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait yang memiliki kompetensi pada pengelolaan anggaran, dan terus berkoordinasi dengan Itjen untuk terbuka terhadap pemeriksaan DPK dan juga sehingga seluruh daya upaya untuk memberantas tindakan koruptif itu di lembaga yang dapat berjalan dengan baik. Nah, semua itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sebab ini adalah pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi keagamaan, secara khusus keagamaan Kristen. Tentu kampus ini harus jadi berkat dengan segala daya upaya yang dikerjakan di lembaga ini. Demikian yang dapat saya sampaikan.